Kita akan masuk ke dalam firman Tuhan. Hari ini judulnya adalah The Power of Resurrection. Kuasa kebangkitan. Mari kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Kuasa kebangkitan. Baik, kita lihat gambar berikut ini. Pada tahun 1974 ada seorang petani di China. Dia menggali tanahnya, mempersiapkan ladangnya. Tiba-tiba dia bertemu sesuatu kotak besar dan dia menemukan ternyata itu satu gunung itu adalah lahan makam. Satu gunung, tidak main-main, besar sekali. Dan di lahan makam itu ada 8.000 tentara perunggu. 8.000, saudara lihat ada beberapa parit isinya prajurit-prajurit perunggu. 530 ekor kuda perunggu. 130 kereta kuda besar untuk menemani satu orang raja yang mati namanya Raja Qin. Raja yang mempersatukan Cina. Begitu megah dan begitu hebatnya penemuan ini sampai orang berebutan untuk mendapatkan patung itu. Ada di London, ada yang di Amerika, mereka berebutan tapi terutama ada di China saat ini. Tapi di dalamnya ada jenazah. Mati ya tetap mati. Ada seorang raja di India yang sangat kaya raya. Kaya raya, lalu satu waktu istrinya meninggal. Dan dia membuat sebuah istana untuk menaruh jenazah istrinya. Taj Mahal dibuat bumi dan langit, saudara lihat konsepnya. Dia ada danau air di bawahnya itu seolah-olah menandakan itu langit. Dan juga bumi sebagai aslinya, dua yang menandakan bahwa di bumi dan di langit aku suamimu tetap mencintaimu. Jailah, romantis banget ya. Saudara lihat mereka buat ukiran-ukiran yang begitu luar biasa. Tapi di dalamnya ada jenazah istrinya. Dan akhirnya sang suaminya juga mati dikubur di situ. Tetap seberapa kayanya Anda tetap ada jenazahnya. Seorang jenderal bernama Napoleon, jenderal Prancis yang mewah dan luxurious sekali, selalu menang perang. Napoleon Bonaparte mempersatukan Eropa dari Prancis. Waktu meninggal bahkan peti matinya, saudara lihat itu lambangnya seperti topinya dibuat bulat begitu, dikelilingi oleh marmer. Tapi tetap dalamnya ada jenazah. Hanya ada satu di bumi ini yang kuburnya kosong. Namanya siapa? Tuhan Yesus. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Tidak ada nabi, tidak ada orang kaya, tidak ada orang hebat. Yang kuburnya kosong hanya satu. Tuhan Yesus. Saudara boleh senggol kanan kiri katakan, itu Tuhan saya. Itu Tuhan saya. Bro, that's our God. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Mari kita baca ayat ini bersama-sama. Hanya 7 ayat lalu kita baca sama-sama. Pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar, ketika pergilah Maria Magdalena ke kubur itu dan ia melihat bahwa batu telah diambil kubur. Ia berlari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasihi Yesus dan berkata kepada mereka, Tuhan telah diambil orang dari kuburnya. Dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan. Maka berangkatlah Petrus dan murid yang lain itu ke kubur. Keduanya berlari bersama-sama, tetapi murid yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus sehingga lebih dahulu sampai ke kubur. Ia menjenguk ke dalam dan melihat kain kapan terletak di tanah. Perhatikan di sini, kain kapan. Kain kapan itu kain yang membungkus badan jenazah. Dikatakan beratnya 32 kilo dan itu kain hancur semua karena darah sekali. Dia gak sempat untuk dirapikan karena itu ibu-ibu pagi-pagi datang untuk mau merapikan. Jadi itu kain udah rusak. Jadi dibuang di tanah. Akan tetapi ia tidak masuk ke dalam. Kita lanjutkan. Maka datanglah Simon Petrus juga menyusul dia dan masuk ke dalam kubur. Ia melihat kain kapan terletak di tanah. Sedang kain peluh yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kapan itu. Artinya tidak di tanah, ya.
tetapi agak di samping di tempat yang lain dan sudah tergulung. Nah, ini menarik kata sudah tergulung. Apa artinya sudah tergulung? Kain yang ada di kepala Yesus, kain peluh sudah tergulung. Ada yang berkata, oh tandanya dia akan kembali Pak. Tetapi ada hal simple yang saya mau share buat Bapak Ibu. Apa artinya kain peluhnya itu sudah tergulung? Artinya adalah yang pertama, kain peluh itu tergulung rapi. Hari Jumat kemarin kita belajar tentang teladan Tuhan Yesus saat disalib. Dia mengampuni, menyelamatkan, apalagi menyelesaikan sampai selesai tugasnya, betul ya? Kalau kita ingat kalau kita kerja harus sampai selesai. Di atas salib dia berteriak, it is finished, selesai. Waktu dia bangkit, dia juga meninggalkan jejak-jejak teladan buat kita yang kita dapati di ayat ini. Yang pertama, kain peluhnya tergulung rapi. Teladan yang pertama dari Tuhan Yesus, ternyata Tuhan Yesus itu orangnya rapi, Bapak Ibu. Dia bangun dari kubur, dia sempat ngerapiin. Rupanya waktu hidup dia sudah dilatih untuk rapi. Siapa yang bangun tidur di sini langsung mandi nggak ngerapiin semuanya berantakan. Ingat, Tuhan Yesus itu rapi. Bahkan dikatakan waktu dalam penyalipan, prajurit-prajurit berusaha untuk mengambil dan mendapatkan jubahnya. Karena Tuhan Yesus itu berpakaian selalu rapi, jadi jubahnya pun jadi diingini. Saudara harus mengerti, ini kita orang Kristen, kita disebut orang Kristen tapi sering jorok, berantakan. Baju di situ, celana di situ. Habis makan ditinggal keluar, hari ini bertobat, katakan amin. Oh, ternyata di Alkitab Yesus itu rapi. Saya percaya jemaat Yesus di Jantung ini rapi semua. Enggak mungkin lah, di parkiran berantakan kok. Di parkiran itu mobil kalau udah jam 11 udah rame, itu motor dan mobil udah bersatu semua. Mari kita belajar untuk rapi, katakan amin. Dalam segala pekerjaan, di kantor, di toko, di rumah, semuanya belajar rapi. Satu waktu saya diizinkan Tuhan, saya akan kunjungi rumah saudara. Saya tidak peduli rumah saudara mewah atau tidak, yang mau saya lihat sudah rapi atau belum. Amin. Karena Tuhan Yesus rapi. Kita yang mengikut Tuhan harus rapi. Yang mau rapi berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. It's simple. Belajar Alkitab sangat simple. Yang kedua, Yesus berkata, mari kita baca Yohanes 20. Setelah dia bangkit, dia pertama yang dia lakukan adalah kata Yesus kepadanya, Ibu, mengapa engkau menangis? Siapa yang engkau cari? Kata Yesus kepadanya, Maria. Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, Rabuni, artinya guru. Maria itu sedih. Dan Yesus baru turun ke dunia orang mati dan dia harus pergi ke surga. Tapi dalam perjalanan itu dia lihat Maria sedih. Perhatikan baik-baik. Dia lihat Maria sedih dan dia berkata, jangan menangis. Aku ada di sini. Hari ini firman Tuhan buat saudara. Yesus berkata, jangan menangis. Ada kuasa Tuhan di tempat ini. Jangan menangis, ada kuasa Tuhan di tempat ini. Dia peduli buat saudara. Amin. Dia lihat Maria sedih. Dia ada tugas, dia berhenti sebentar. Hei, jangan menangis. Teladan apa yang kita ambil? Sesibuk apapun kita, sesukses apapun kita. Kalau ada orang lagi sedih, ada orang butuh pertolongan. Ayo Pak, Bu, tolong dia. Amin. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Ada satu hal yang saya bilang, kenapa Tuhan sangat peduli dan dia datang ke bumi ini dan dia disalibkan. Kenapa dia peduli? Jangan menangis ya. Poin ini berkata begini, Yesus mengubah kutuk menjadi berkat. Mari kita baca Kejadian 3 ayat 17 sampai 18. Maka terkutuklah tanah karena engkau. Mari kita baca ya. Ini kutuk Tuhan kepada Adam karena berdosa. Maka terkutuklah tanah karena engkau. Dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu. Saya ulang ya, bersusah payah cari rezeki. Siapa yang di sini susah payah cari rezeki? Enggak usah angkat tangan. Wajah saudara kelihatan. Susah Pak? Iya Pak, susah.
Lalu, dan seumur hidup, lalu ayat 18, mari baca, semak duri dan rumput yang akan dihasilkan dan tumbuh-tumbuhan padang akan menjadi makananmu. Kata semak duri, setiap kali kata semak duri muncul, itu selalu berkaitan dengan susah payah. Saudara bekerja susah Pak, susah payah untuk mencapainya. Karena ada semak duri, tajam gitu, menusuk saudara jadi susah. Tapi lihat baik-baik pada waktu Yesus datang, saudara lihat gambar ini. Apa yang ditaruh di mahkota di kepala Yesus. Mari kita baca ayat bawahnya. Mereka menganyam sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas kepalanya. Supaya menunjukkan kepada Bapa di surga, Yesus berkata, ini aku, kutukmu itu tentang semak duri yang buat mereka susah payah cari kerja, timpahkan saja kepadaku, supaya mereka kerja tidak bersusah payah. Katakan amin. Jadi saudara, hari ini saya mau sampaikan ada yang namanya kerja di dalam anugerah Tuhan. Ada kerja dalam anugerah Tuhan. Mari ulangi bersama saya, kerja dalam anugerah Tuhan. Jadi kalau saudara berkata prinsip susah payah cari rezeki, saudara harus patahkan itu oleh Kristus di salib. Saya kerja dalam anugerah Tuhan. Mari ulangi 1, 2, 3, saya kerja dalam anugerah Tuhan. Dengan mudah kami mencari rezeki karena mahkota duri itu ditimpakan pada Yesus. Mari saudara lihat kanan kiri dan katakan, dengan mudah engkau akan mendapat rezeki. Mari katakan pada diri saudara, dengan mudah saya mendapatkan rezeki karena Tuhan Yesus. Rezekiku mudah. Ayo katakan bersama saya, rezekiku itu mudah karena Yesus. Karena Yesus. Jadi saudara nanti pulang tanyain khotbah Paskah apa? Rezekiku mudah. Rezekiku mudah. Nanti saudara tidur bangun, rezekiku mudah. 1 minggu saudara perkatakan, rezekimu sungguh mudah. Amin. Jadi kalau ada yang bilang susah nih cari, dalam nama Yesus, rezeki kita mudah. Karena semak duri itu ada di kepala Yesus. Saya menerima yang baik. Amin. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Yesus peduli dengan kita. Yesus peduli dengan ekonomi dan makanan kita. Lalu kita lihat yang ketiga, yakni pada waktu itu hari yang sama di mana hari dia bangkit, pada waktu malam hari, pintu-pintu tertutup, murid-murid berkumpul di dalam. Tiba-tiba dia muncul di tengah-tengah pintu yang tertutup itu. Mari kita baca, pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Ayat 20 dia sekali lagi, ayat 20 dia berkata, maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu. Kenapa dia berkata 2 kali? Karena dikatakan murid-muridnya itu takut. Takut saudara. Takut ditangkap. Takut semua karena Yesus baru disalib. Takut akan masa depan. Takut akan keuangan mereka. Takut akan karir mereka. Mereka sudah ikut Yesus 3 tahun tiba-tiba mati. Mereka melihat begitu banyak, harapan mereka putus, iman mereka hilang. Takut, semuanya takut. Tetapi di tengah ketakutan, hari ini saudara relate ya. Saudara terhubung dengan firman ini. Kalau saudara berasa takut akan hidup, firman Tuhan hari ini berkata, damai sejahtera bagi kamu. Damai sejahtera bagi kamu. Damai sejahtera. Peace, shalom, 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 shalom. Tenangkan hati kita dan katakan shalom. Damai sejahtera bagi kamu. Karena Yesus sudah bangkit. Damai bagimu. Damai, peace. Tenang, tenang. Buat saudara yang takut akan masa depan, takut akan kehidupan, takut akan sakit, hari ini Yesus berkata damai bagi hatimu, damai sejahtera bagi hatimu. Yang mau berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Dia peduli, dia bilang jangan menangis. Dia memberi damai sejahtera, dia memberikan salam damai sejahtera. Lalu yang keempat, selanjutnya dia memberi bukti. Pada waktu dia bangkit, dia masuk ke murid-muridnya. Murid-muridnya melihat Yesus semua. Tapi ada satu yang tidak lihat, namanya siapa? Siapa yang tahu namanya? Thomas. Thomas tidak lihat. 1 minggu kemudian, ini ada tercatat dalam Yohanes 20.
Yesus muncul dan dia memberi bukti. Kemudian dia berkata kepada Thomas, taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku, ulurkanlah tanganmu dan cucukkanlah ke dalam lambungku. Lalu dia berkata, jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Mari kita baca ayat yang bagian bawah 1, 2, 3. Jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Yang keempat, teladan Yesus. Dia memberikan bukti atas kasih-Nya. Tuhan memberikan bukti kepada saudara bahwa Dia mengasihi Anda. Dan hari ini saya bernubuat buat gereja JCC Ibadah 2. 7 hari ke depan, engkau yang minta bukti sama Tuhan. Entah akan ekonomi, keuangan hidupmu, Tuhan akan kasih bukti. 7 hari hitung, Tuhan kasih bukti dan Dia akan menunjukkan Dia mengasihi Anda. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Dalam kasih ada bukti, katakan amin. Teladan Yesus ini juga harus kita ikuti sebagai orang Kristen. Kalau kita berkata kita mengasihi orang, mengasihi sesuatu, harus ada bukti. Saya mengasihi istri saya, uang saya semua menjadi buktinya. Saudara mengerti? Jangan saudara bilang, oh saya cinta-cinta tapi tidak ada bukti. Hanya terbang-terbang aja. Saudara berkata cinta pada Tuhan, aku mengasihi Tuhan, tapi datang ibadah terlambat. Nah, yang belakang seneng tuh, ya katanya. Mana buktinya? Tunjukkanlah bukti. Kalau saudara berkata aku mengasihi, aku bilang, oh aku setia Pak. Setia sama partai politik tertentu, ya besoknya pindah lagi partai yang lain. Saudara ngerti? Berikan bukti. Kita orang Kristen harus bisa beri bukti. Tidak usah jauh-jauh. Kemarin diajak, ada yang buka puasa bersama. Lalu semua buka puasa, semua bilang, alhamdulillah dapat nasi kotak, alhamdulillah, alhamdulillah. Sampai ke saya bilang, puji Tuhan. Amin. Itu bukti bahwa saya punya iman yang berbeda. Jangan semua alhamdulillah, yaudah saya juga alhamdulillah, alhamdulillah gitu. Kau punya bukti, I have proof. Katakan amin. Punya bukti dalam kehidupan kita. Nah, selanjutnya adalah kita belajar tentang kuasa dunia. Tadi malam jujur, saya mendengarkan berbagai literatur, membaca buku dari berbagai kisah tentang kebangkitan Kristus. Saya pikir ada poin-poin tertentu yang saya bisa sampaikan buat saudara. Saya baca hampir 7-8 khotbah hamba Tuhan yang besar, Billy Graham, Charles Spurgeon, Catherine Kuhlman. Saya cari semua, saya dengarkan semua. Lalu saya bilang, Tuhan, mereka semua bicara tentang kebangkitan-Mu, tapi mereka semua juga mati. They all die. Bahkan beberapa hamba Tuhan besar tiba-tiba terlibat dalam skandal, ada yang selingkuh, ada yang mencuri uang gereja dan sebagainya. Saya bilang, Tuhan, mereka berteriak kuasa kebangkitan, tapi di mana? Di mana? Saya hilang arah Tuhan, sampaikan sesuatu buat jemaat. Dan saya bingung harus sampaikan apa. Terus teman saya telepon, dia bilang, Pak mau pengkhotbah yang khotbah Pak Patrick. Saya bilang, iya gimana ya? Saya juga bingung harus sampaikan apa. Lalu saya tidur. Jadi saudara kalau bingung dalam kehidupan, tidur dan berdoa kepada Tuhan. Tuhan, tunjukkanlah suaramu. Saya tidur 1 jam dalam mimpi. Tuhan kasih wajah satu orang, Petrus. Saya bangun, saya lihat orang namanya Petrus. Petrus ini menyangkal Tuhan Yesus. Pada waktu Yesus disalib 3 kali menyangkal Tuhan Yesus. Dia adalah orang yang paling vokal terhadap Tuhan Yesus, betul ya? Paling vokal. Dia bilang, aku mati deh buat Tuhan. Begitu Tuhan Yesus disalib langsung kabur. 3 kali menyangkal Yesus.
Bahkan setelah Yesus bangkit pun, dia kembali cari uang jadi nelayan. Betul apa enggak? Saya bilang, Tuhan, Petrus itu persis seperti saya. Sama. Bilang Tuhan hebat, tapi secara dunia saya juga banyak punya pergumulan. Lalu bagaimana Tuhan? Lalu Tuhan bilang, baca terus. Tadi Pak Patrick sampaikan waktu ngobrol, Petrus adalah orang yang pakai pedangnya. Betul ya, ingat ya? Dia potong ke telinga daripada prajurit Roma. Aku yang di depan, aku paling disiplin rohani, aku paling hebat. Tapi dia juga yang pertama paling jatuh. Lalu di mana kuasa kebangkitan itu? Lalu saya mulai buka literatur tentang Petrus. Saudara tahu? Kisah para Rasul mencatat Petrus melakukan hal-hal yang besar, bahkan lebih sedikit dari Tuhan Yesus. Masa Pak? Saudara jarang kan baca, lihat mujizat yang Petrus lakukan. Apa yang terjadi sehingga terjadi perubahan ini? Petrus menembus tembok penjara. Satu waktu, kalau saudara baca kisah para Rasul, Petrus ditangkap. Dikerangkeng semua dalam penjara. Lalu tiba-tiba malam-malam Petrus dibawa malaikat keluar dari penjara. Lalu petugas-petugas penjara siangnya disuruh periksa. Petrus di mana? Dikatakan pintu-pintu masih tetap terkunci. Tidak ada yang hilang. Laporan CCTV juga nggak ada. Petrus menghilang dan pindah ke sana. Petrus seperti Tuhan Yesus setelah kebangkitan, dia bisa tembus tembok dan pintu. Petrus mengusir roh jahat dan roh-roh Simon penyihir. Dia jalan, itu roh harus keluar. Petrus menyembuhkan Eneas yang lumpuh 8 tahun stroke di tempat tidur. Bayang-bayang Petrus, saya bilang lebih sedikit dari Tuhan Yesus. Kenapa? Gak ada ditulis bayang-bayang Yesus menyembuhkan orang. Bayang-bayang Petrus menyembuhkan orang. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Jadi saya tulis the power of Peter. Kuasa Petrus. Dia juga dituliskan yang ke-6, menembus 2 pintu penjara. 2 pintu penjara mendadak terbuka. Dan dia keluar, santai aja. Itu Petrus. Satu waktu ada seorang ibu bernama Dorcas atau Tabita. Dia mati. Dan Petrus datang membangkitkan orang mati. Seperti Yesus membangkitkan Lazarus. Petrus juga dikenal pernah berjalan di atas air. Yang ke-9 mujizat Petrus mengetahui kebohongan Ananias dan Safira. Dan Ananias Safira langsung mati di tempat. Apa yang membuat Petrus berubah? Kekuatan seperti apa Petrus ini? Poin yang kelima. Rahasia Petrus, mari kita baca. 1, 2, 3. Tetapi Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku. Ya, dengan kuat, tetapi Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku. Sebentar, saya stop di sini. Dia mau bilang begini. Emas dan perak, disiplin rohani saya tadi, saya yang paling vokal terhadap Tuhan Yesus, tidak kupunyai. Sekarang kata-kata dia berubah. Tapi apa yang kupunya, kuberikan kepadamu. Mari baca dengan keras. Demi nama Yesus Kristus, orang Nazaret itu, berjalanlah. Inilah rahasia Petrus. In the name of Jesus. Tadi dia pakai kekuatannya sendiri. Aku harus doa 1 jam setiap hari. Aku harus puasa 3 hari. Aku paling rohani, aku paling pelayanan semua. Dia pakai dia punya kekuatan sendiri. Hasilnya dia yang paling jatuh, paling pertama. Tapi kali ini dia melihat satu kuasa, nama Yesus. Ternyata ini bukan kuasa orang, tapi kuasa Tuhan. Katakan amin. Kalau saudara sudah capek dengan kekuatan saudara hari ini, engkau datang ke tempat yang tepat. Karena di sini ada kuasa Tuhan. Kuasa dalam nama Yesus Kristus. Yang ke-6. Petrus adalah lambang ketidaksetiaan. Petrus lambang kita semua. Tapi Tuhan itu tetap setia. Mari baca dengan saya. Tuhan tetap setia. 1, 2, 3. Tuhan tetap
setia meskipun kita tidak setia. Wah Pak, ini kemana nih? Yang terakhir, Petrus mengajar kita untuk melihat kebangkitan Kristus menjadi kebangkitan kita. Waktu dia melihat kebangkitan Kristus menjadi kebangkitannya dia tarik itu kuasa. Hari ini saudara melihat Yesus bangkit, tarik kuasa itu dan terjadi dalam hidup saudara. Katakan amin. Nah, apa yang diajarkan oleh Petrus kepada kita? Lihat gambar ini, lalu saya selesai. Sebelah kiri saudara ada salib. Salib itu ada dosa, ada semak duri, ada kemiskinan, ada kegagalan, semua kutuk ada di salib. Ketidaksetiaan Petrus dan sebagainya. Yang sebelah kanan adalah kebangkitan Kristus. Yang jatuh bangkit lagi, yang sudah habis Tuhan kasih kesempatan kedua. Jadi saya mau saudara coba angkat tangan kiri saudara. Saudara lihat salib. Ini adalah kutuk kegagalan kita sebagai manusia. Turunkan. Kita angkat tangan kanan kita. Aku melihat kebangkitan Kristus terjadi dalam hidupku. Amin. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Lihat baik-baik. Ini menarik Petrus ini, rahasia Petrus. Tadi dia berkata, oh aku paling hebat, aku perlu pedang, aku bisa potong orang, aku yang paling hebat ngikut Tuhan. Tapi dia juga yang jatuh. Di ending daripada hidupnya, dia menulis sebuah ayat terakhir dalam 2 Petrus. Dia tulis satu ayat, saya menarik sekali, saya share buat saudara apa yang dia baca. Ini ayatnya tulis begini. Mari kita baca satu-satu. Ini Petrus, rahasia Petrus. 9 mujizat dia begini. Mari baca satu-satu. Tapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan juru selamat kita, Yesus Kristus. Baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Dia berkata, kenallah akan Tuhanmu. Tuhan yang kau kenal itu ada 2. Yang kiri salib, boleh angkat tangan saudara. Salib tangan kiri ini. Saya yang gagal, saya yang salah, saya yang penuh kutuk, saya yang gak berhasil. Saya yang aduh. Tapi kau turunkan tangan kiri. Ada juga engkau kenal dia yang bangkit dalam kemuliaan yang luar biasa. Tarik itu. Dan kita semua akan berjalan dalam mujizat. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Amin saudara. Kita Petrus. Siapa mau terima mujizat, angkat tanganmu. Dalam nama Yesus, semua penyakit tunduk dalam nama Yesus. Ganti dengan kesembuhan. Dalam nama Yesus, semua kutuk harus tunduk dalam nama Yesus. Semua yang susah kerja, dalam nama Yesus dimudahkan rezekinya. Dalam nama Yesus, yang berjalan dalam ketidakmustahilan, engkau bisa berjalan. Dalam nama Yesus, ada mujizat terjadi, kesembuhan terjadi. Dalam nama Yesus Kristus, orang Nazaret, kuasa Tuhan turun. Dalam nama Yesus, kuasa kebangkitan turun. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tetap angkat tangan saudara. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Pulanglah dan lihatlah, ada kuasa kebangkitan. Pulanglah dan berjalanlah dalam mujizat seperti Petrus. Lihat Tuhan, lihat Tuhan. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Lihat Tuhan. Terima berkat, terima berkat, terima berkat, terima berkat. Dalam nama Yesus, semua sama-sama katakan amin. Amin. Silakan.